Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Love Violita Larswati, NIM 1701021110794. Hari ini akan mempresentasikan topik tentang metode yang digunakan dalam tanaman transgenik 2, yaitu Gen Gans, teknik kloroplas dan teknologi antisense, serta manfaatnya bagi manusia di mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Nida Humaida, MSI. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan populasi penduduk dunia yang sangat pesat dewasa ini sebagai akibat dari angka kelahiran atau natalis yang tinggi menyebabkan konsekuensi yang besar terhadap upaya-upaya pengadaan dan peningkatan suplai pangan dunia. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan di atas ditempuh dengan menerapkan bioteknologi untuk pertanian. Salah satu teknik yang dapat diterapkan adalah teknologi transgenik yang merupakan bagian dari rekayasa genetika. Salah satu produk rekayasa genetika yang dikenal saat ini adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik dihasilkan dengan cara mengintroduksi gen tertentu ke dalam tubuh tanaman, sehingga diperoleh sifat yang diinginkan. Jenis-jenis tanaman transgenik yang telah dikenal diantaranya tanaman tahan hama, toleran herbisida, tahan antibiotik, tanaman dengan kualitas nutrisi lebih baik, serta tanaman dengan produktivitas yang lebih tinggi. Teknologi transgenik pertama kali dikembangkan oleh Herbert Boyer dan Stanley Cohen pada tahun 1973. Sejak saat itu, semakin banyak jumlah transgenik yang dibuat dan disebarluaskan ke dunia. Di satu sisi, perkembangan pemanfaatan tanaman transgenik sebagai komoditi pangan cukup pesat dan terlihat menjanjikan. Namun di sisi lain terdapat berbagai kekhawatiran dan keresahan masyarakat terhadap penggunaan tanaman transgenik, terutama menyangkut kesehatan masyarakat dan aspek lingkungan. Sehingga penggunaan tanaman transgenik masih banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk di Indonesia. Terdapat beberapa teknik rekayasa genetika yang dapat dilakukan untuk tanaman transgenik. Yang pertama yaitu Gen Gans atau pistol gen. Salah satu teknik modern dalam transformasi tanaman adalah penggunaan metode Gen Gans atau pistol gen. Kelebihan dari teknik ini adalah dapat menghasilkan tanaman dengan sifat yang sesuai dengan keinginan. Metode transfer gen ini dioperasikan secara fisik dengan menggunakan tembakan partikel DNA coated atau logam kecil yang diselubungi DNA langsung ke sel atau jaringan tanaman dengan cara partikel dan DNA ditambahkan menembus dinding sel dan membran. Kemudian DNA melarut dan tersebar secara independen. Telah didemonstrasikan bahwa teknik ini efektif untuk mentransfer gen pada bermacam-macam explant. Penggunaan partikel bombardment membuka peluang dan kemungkinan lebih mudah dalam memproduksi tanaman transgenik dari berbagai spesies yang sebelumnya sukar ditransformasi dengan agrobakterium, khususnya tanaman monokotil seperti padi dan jagung. Pistol gen khusus untuk menembakkan DNA ke dalam inti sel tumbuhan, tetapi juga bisa menembakkan DNA ke kloroplas, yaitu bagian sel yang mengandung klorofil. Tumbuhan memiliki 10-100 kloroplas pada tiap selnya, dan setiap kloroplas masing-masing mempunyai ikatan DNA. Untuk memastikan apakah target pistol gen tersebut adalah inti sel atau kloroplas, peneliti harus mengidentifikasi sel yang dimasuki DNA baru terlebih dahulu. Terdapat beberapa metode menembakkan partikel yang tersedia, kebanyakan melibatkan Gen Gans, sebuah perangkat yang dirancang untuk memindahkan partikel ke dalam kultur sel secara handal dan efisien. Teknik ini digunakan di laboratorium di seluruh dunia untuk tujuan penelitian dan pengembangan untuk aplikasi tertentu. Selain disebut dengan istilah tembakan partikel, teknik transformasi ini juga dapat disebut dengan istilah tembakan mikroproyektil atau mikroproyektil bombardment, percepatan partikel atau particle acceleration, dan juga balistik. Transformasi dengan penembakan partikel pada prinsipnya adalah transformasi menggunakan mikroproyektil, yaitu berupa partikel lembab dilapisi dengan plasmid DNA yang berkecepatan tinggi untuk dapat menembus lapisan luar sel atau jaringan target dalam rangka mengintroduksikan material genetik ke dalam sel-sel hidup. Kecepatan partikel dioptimasi keseimbangan antara efisiensi penembakan dengan kerusakan jaringan yang serendah mungkin. Kemudian langkah-langkah yang diambil dalam transformasi dengan menggunakan tembakan partikel antara lain, yang pertama, mengisolasi gen target dari organisme sumber.
Yang kedua, mengembangkan konstruksi transgenik fungsional yang terdiri dari gen target, promoter, terminator, dan gen penanda atau marker untuk memudahkan pelacakan gen target di dalam sel inang. Yang ketiga, memasukkannya ke dalam plasmid tertentu. Yang keempat, mengintroduksikan atau mentransformasikan transgen ke dalam sel inang. Kelima, meregenerasi sel inang yang sudah ditransformasi. Dan yang terakhir, menguji performa atau ekspresi gen pada skala lab, rumah kaca, dan lapangan. Tembakan partikel atau biolistik untuk transformasi genetik tanaman dan mikroproyektil berkecepatan tinggi untuk memindahkan substansi ke dalam sel atau jaringan. Untuk transformasi genetik, DNA dilapiskan di permukaan tungsten atau wolfram berukuran mikron atau partikel emas melalui persipitasi dengan kalsium klorida dan spermidin. Jutaan partikel logam yang dilapisi DNA ditembakkan ke sel atau jaringan target menggunakan perangkat biolistik atau gen gun. Metode penembakan partikel dimulai dengan melapisi tungsten atau partikel emas mikroproyektil dengan DNA plasmid. Partikel yang telah dilapisi kemudian dilapisi pada mikroproyektil yang dipercepat dengan tekanan udara dan ditembakkan ke jaringan inang pada Petri. Sebuah pelat berlubang digunakan untuk menghentikan mikroproyektil, sementara itu mikroproyektil dibiarkan masuk ke dalam sel. Transgen dilepaskan dari permukaan partikel dan dapat masuk ke dalam DNA kromosom sel. Marker spesifik digunakan untuk mengidentifikasi sel-sel yang membawa transgen. Sel-sel tanaman yang ditransformasi kemudian diregenerasi menjadi tanaman utuh menggunakan kultur jaringan. Penggunaan metode transformasi genetik dengan tembakan partikel memiliki banyak kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihan metode ini antara lain, yang pertama, metode ini merupakan metode transformasi genetik secara langsung sehingga penggunaannya tidak tergantung pada organisme lain seperti bakteri. Yang kedua, masuknya DNA ke dalam sel inang tidak dibatasi secara biologis, tidak dibatasi oleh jenis sel, spesies, dan genotip sehingga dianggap sebagai metode yang serbaguna dan efektif. Yang ketiga, tidak ada persyaratan vektor intrinsik sehingga ukuran vektor tidak menjadi kendala. Yang keempat, yaitu memiliki efisiensi transformasi yang tinggi. Selain memiliki kelebihan, teknik tembakan partikel ini memiliki beberapa kekurangan antara lain. Yang pertama, kecenderungan menghasilkan banyak transgen yang mengandung salinan gen target yang terpotong atau tidak utuh. Dan yang kedua, penggunaan teknik tembakan partikel relatif lebih mahal. Hal ini disebabkan oleh prosesnya yang membutuhkan tungsten atau partikel emas untuk menembakkan gen target ke sel inang. Kemudian yang kedua yaitu ada teknik kloroplas. Seperti pada teknik gen gun, teknik kloroplas dapat dijadikan sebagai target dari rekayasa genetika. Tidak seperti DNA pada inti sel, DNA pada kloroplas dapat menerima beberapa gen baru dalam satu waktu. Selain itu juga memiliki kemungkinan besar gen menyisip ke dalam kloroplas, akan tetap aktif saat tumbuh menjadi dewasa. Keuntungan lainnya yaitu DNA dalam kloroplas dipisahkan dari DNA bebas pada serbuk sari tumbuhan. Ketika kloroplas mengalami modifikasi gen, tidak ada kesempatan untuk gen yang mengalami transformasi akan terbawa jauh dari hasil yang diperoleh. Penggunaan kloroplas untuk ekspresi gen dapat menghilangkan bahaya transfer serbuk sari pada tanaman yang tidak dituju, selama kloroplas tidak ada dalam serbuk sari pada tanaman. Ketika kloroplas secara genetik dimodifikasi, ada kemungkinan bahwa gen yang ditransformasi akan terbawa jauh oleh angin. Kemudian yang terakhir yaitu ada teknologi antisense. Teknologi antisense merupakan metode rekayasa genetika yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pasca panen, di mana hal ini difokuskan pada penggunaan gen-gen yang mengatur pelunakan buah, yaitu membran dan dinding sel, dan kecepatan pemasakan. Pelunakan buah banyak dipelajari karena sangat berperan dalam kerugian pasca panen selama penanganan dan distribusi buah-buahan. Kekerasan buah merupakan fungsi dari dinding sel yang merupakan komponen struktural yang mengelilingi setiap sel tanaman. Selama pematangan buah, berbagai enzim yang terlibat dalam degradasi dinding sel disintesis dalam buah, diantaranya selulase untuk memecah selulosa, poligalakturonase atau PG, dan pektin metilesterase atau PME yang mendegradasi pektin.
Pada kebanyakan buah seperti tomat dan pepaya, proses pemasakan dimulai apabila buah memproduksi volatile compound yang disebut dengan etilen. Apabila buah tomat atau pepaya sedang masak, mereka akan melepaskan gas etilen ke udara. Kondisi inilah yang akan mempercepat proses pemasakan buah-buah tomat atau pepaya. Etilen adalah pemicu utama terjadinya pemasakan buah. Para peneliti melakukan percobaan untuk merakit tanaman PRG atau produk rekayasa genetika yang pemasakan buahnya dapat ditunda, di mana strategi yang dipakai adalah dengan mengurangi atau menghambat produksi etilen. Ada beberapa strategi yang telah digunakan dalam perakitan tomat PRG sehingga pemasakan buahnya dapat ditunda. Di antaranya yaitu, yang pertama, pengurangan ACC sintesis. ACC sintesis adalah enzim di dalam buah tomat yang bertanggung jawab dalam tahapan sintesis etilen dalam buah. Pengurangan tingkat ACC sintesis dapat mengurangi produksi etilen. Para peneliti menemukan bahwa dengan mentransformasikan gen antisense ACC sintesis ke genom tomat, produksi etilen dalam tanaman menjadi terhambat dan pemasakan buahnya dapat ditunda. Kemudian yang kedua yaitu penambahan ACC diaminase. Transformasi gen yang berasal dari bakteri tanah Pseudomonas chlororhabis. Gen tersebut mengkode enzim ACC deaminase yang dapat memecahkan salah satu prekursor sintesis etilen atau ACC. Pengurangan tingkat prekursor dapat menyebabkan pengurangan produksi etilen dan menunda proses pemasakan. Kemudian yang ketiga yaitu penambahan SAM hidrolase. Gen lain yang digunakan dalam perakitan tanaman tomat PRG yang pemasakan buahnya dapat ditunda adalah SAM hidrolase. Gen tersebut berasal dari Bacteriophage, bakteri E. coli T3. Gen tersebut juga dapat memecahkan salah satu prekursor sintesis etilen atau SAM. Selanjutnya ada mekanisme tomat antisense. Pada tahun 1980, para ilmuwan di Calgen melakukan penelitian terhadap tomat flavor sour, di mana tomat tidak menjadi lunak saat masak. Karena itu dibiarkan menggantung hingga masak alami. Tomat flavor sour merupakan tomat hasil rekayasa genetika yang memiliki shelf life lama, dapat diciptakan dengan menyisipkan gen antibeku dari ikan air dingin ke dalam gen tomat. Gen antibeku ini diperoleh dari ikan flounder, yaitu jenis ikan di Antartika yang dapat bertahan hidup dalam kondisi sangat dingin. Ikan flounder mempunyai gen antibeku yang disebut dengan gen antisenescens yang dapat menghambat enzim poligalakturonase atau enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel pada tomat. Sekian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.